Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Balkis dari kelas manajemen reguler malam dengan nomor induk mahasiswa 28923700003. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis tren, analisis variasi musim, analisis variasi siklus, analisis gerak tak beraturan untuk memenuhi tugas UTS dari dosen pengampu yaitu Ibu Irvia Eriza SPD MPD. Ya, makalah presentasi ini disusun oleh saya, Ratu Balkis. Jadi di slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis tren. Jadi analisis tren ini merupakan salah satu analisis yang menggunakan metode horizontal, yaitu dengan menampilkan laporan keuangan secara horizontal. Kemudian dibandingkan antara pos-pos akun, analisis tren biasanya membandingkan laporan keuangan dengan minimal menggunakan 3 periode laporan keuangan, yang nantinya dihitung perubahan-perubahan setiap tahunnya dengan bentuk nominal atau persentase. Lalu di sini ada 2 metode analisis tren. Menurut Harahap 1998, untuk melakukan analisis tren dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama itu metode statistik dengan cara menghitung garis tren dari laporan keuangan beberapa periode. Yang kedua metode presentasi tren atau angka indeks dengan menghitung angka indeksnya dengan menggunakan angka pos laporan keuangan tahun dasar sebagai penyebut. Nah, jadi tren ini adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata-rata atau smooth. Nah, di sini ada contohnya, itu di sini ada tahun X tren positif dan di sebelah kanan ada tren negatif. Lalu di slide selanjutnya ada metode analisis tren. Metode semi rata-rata yang pertama itu membagi data menjadi 2 bagian. Yang kedua menghitung rata-rata kelompok 1 atau K1 dan kelompok 2 K2. Yang ketiga merumuskan persamaan tren Y sama dengan A tambah BX. Lalu yang keempat menghitung perubahan tren dengan rumus. Nah, rumusnya nih contohnya B sama dengan K2 dikurang K1 dibagi tahun dasar K2 dikurang tahun dasar K1. Lalu ini selanjutnya ada contoh metode semi rata-rata. Di tabel ini ada tahun dari 1907 sampai 2001. Nah, di sini ada pelanggan sama dengan Y, kode X atau tahun. Nah, di sini ada Y dikali X. Ini min 10,0 dihasil dari 5,0 dikali min 2. Lalu di sini ada X pangkat 2, di sini sama dengan 4. 4 ini dari kode X. Jadi diakar pangkatkan min 2 dikali dengan min 2 sama dengan plus 4. Lalu seterusnya seperti itu. 1 ini hasil dari min 1 diakar kuadratkan. Jadi min 1 dikali 1 sama dengan 1, lalu selanjutnya kayak gitu. Lalu di slide selanjutnya ada variasi musiman. Jadi variasi musim terkait dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim atau bulan tertentu dalam 1 tahun. Nah, di sini ada contoh soalnya. Yang pertama, berikut adalah data ekspor minyak curah PT Perkasa ke Indonesia per triwulan tahun 2012 sampai 2019. Hitunglah indeks musim setiap triwulan. Apabila ekspor tahun 2022 diharapkan sebesar 365,41 juta ton. Nah, berapa target produksi setiap triwulannya? Lalu selanjutnya ini data ekspor dari pertanyaan sebelumnya, dari contoh soal sebelumnya. Ini ada tahun, ekspor, dan triwulannya. Lalu ini ada contoh penyelesaiannya. Ini nilai totalnya ini 1318,12 dihasilkan dari penjumlahan ekspor di tahun 2012 sampai 2019 itu ditambah. Nah, hasilnya ini 1318,12. Lalu nilai rata-ratanya ini 263,62 hasil dari 1318,12 dibagi 5. 5 ini dari tahunnya itu. Dari 2015 sampai 2019 itu kan 5 tahun, jadi dibagi. Lalu kita ini menghitung indeks musim dari lanjutan dari yang sebelumnya.
Ini kan rata totalnya tadi kan 263,62 adalah untuk 1 tahun. Jadi untuk setiap triwulan 263,62 ini dibagi 3 lalu dikurangi 87,87. Nah, ini ada contoh rumusnya. Rata-rata triwulan 1 dikali 100 dibagi rata-rata total. Nah, ini 121,14 dikali 100 dibagi 87,87 sama dengan 137,85. Ini sama pakai rumus yang kedua juga. Rata-rata triwulan 2 dikali 100 lalu dibagi rata-rata total. Lalu selanjutnya juga sama, rata-rata triwulan 3 dikali 100 dibagi rata-rata total. Lalu ini lanjutan dari slide sebelumnya. Ini apabila ekspor tahun 2022 diharapkan sebesar 365,41 ton, berapa target produksi setiap triwulannya? Nah, ini maka setiap triwulan rata-rata totalnya 365,41 ini dibagi 3 lalu hasilnya 121,80. Nah, ini masukin rumus yang tadi yang target triwulan 1 137,85 dikalikan 121,80 dibagi 100 sama dengan 167,91. Lalu seterusnya masukin ke rumusnya. Yang target triwulan 2 juga sama. Lalu slide selanjutnya ada metode rata-rata dengan tren. Yang pertama, metode rata-rata tren ini dilakukan dengan cara yaitu indeks musim diperoleh dari perbandingan antara nilai data asli dibagi dengan nilai tren. Lalu yang kedua, oleh sebab itu nilai tren Y1 harus diketahui dengan persamaan Y1 sama dengan A tambah BX. Lalu di slide selanjutnya ini ada variasi siklus. Nah, ini ada rumusnya. Y sama dengan T dikali S dikali C dikali I. Lah, maka TCI sama dengan Y dibagi S, CI sama dengan TCI dibagi T. Nah, ini ada siklus indeks saham gabungannya. Ini ada contoh siklusnya. Lalu ini ada contoh siklusnya dari tahun 1998 sama 2001. Ini ada triwulan 1, Y, T, S, TCI sama dengan Y dibagi S-nya. Lalu slide selanjutnya ada gerak tak beraturan. Ini ada rumusnya. Y sama dengan T dikali S dikali CI, TCI sama dengan Y dibagi S, CI sama dengan TCI dibagi T, lalu I sama dengan CI dibagi C. Ini ada perkembangan inflasi dan suku bunga. Bisa dilihat ini. Lalu di sini ada tabel dari gerak tak beraturan dari yang perkembangan inflasi dan suku bunga tadi ini dijadikan tabel. Ini tahunnya triwulan 1, 2, 3, ini dimasukin rumusnya CI sama dengan TCI dibagi T, lalu ini C-nya. Sekian, terima kasih. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam menjelaskan tentang analisis tren ini, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.